Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran keperawatan walaupun masih COVID-19. Oke, kemarin sudah saya kasihkan kepada Anda semua Word tentang teknik pemberian obat. Sekarang akan saya berikan pembahasan atau PowerPoint ataupun ringkasan dari kesemuanya itu. Oke, sudah siap? Mohon maaf sebelumnya, ini adalah di tempat anak saya. Jadi seperti itu. Untuk pencahayaan juga mungkin agak kurang terang. Yang penting adalah penyampaian dari pembelajaran kali ini. Oke, teknik pemberian obat. Di sini pasti kalian semua sudah pernah melaksanakan pemberian obat. Saya yakin di rumah sakit sudah sangat bermacam-macam sekali bagaimana cara pemberian obat. Oke, tidak perlu lama-lama, langsung saja kita menuju ke aspek hukum. Oke, obat itu sebenarnya apa sih yang dikatakan obat ya? Obat itu bisa dikatakan sebagai racun juga bisa apabila terjadi berlebihan. Obat itu bisa sebagai penyembuh juga bisa. Akan tetapi obat yang legal itu harus memiliki aspek hukum. Yang pertama, pembuatnya bukan abal-abal. Contoh nih, Bapak X adalah tukang tambal ban, membuat obat A. Nah, itu belum bisa dikatakan sebagai obat. Karena obat dibuat dari sumber alam, pabrik, farmasi. Nah, ini mungkin perlu digarisbawahi tentang tentang nah, oke, mohon maaf ya kalau ada nih, oke. Jadi yang membuat itu harus adalah seorang farmasi. Semisal obat itu bukan dibuat oleh farmasi, Pak. Apa yang dikatakan itu? Maka nanti bisa sebagai jamu ataupun suplemen yang lain. Oke, dalam pengelolaannya obat harus dapatkan izin. Oke, izinnya mungkin kalian juga sudah paham seperti Balai POM itu adalah pengatur ataupun pengawas dari obat dan makanan. Oke, oh sorry. Selanjutnya, nah ini kalau kalau bagi yang punya guru ataupun punya saudara tentang kefarmasian pasti kenal yang namanya farmakope, terus kemudian doi, ISO, yang terbaru ini adalah MIMS. Mohon maaf tidak tercantum di sini ya. Ini adalah daftar buku-buku dari obat-obat yang sudah terdaftar. Oke, di sini standar yang diterima masyarakat harus memenuhi kriteria. Obat itu tidak semata-mata hanya bisa menyembuhkan. Contoh, saya bikin minuman dari ekstrak-ekstrakan. Itu masih belum dikatakan sebagai obat. Karena apa? Tingkat kemurniannya belum. Potensinya bagaimana? Bioavailability-nya bagaimana? Tingkat sejauh mana suatu obat atau lain diserap, diedarkan dalam tubuh bagaimana? Jadi harus ada sebuah penelitian terlebih dahulu. Terus untuk dari tingkat kemanjuran, itu bagaimana tingkat kemanjurannya? Masih belum. Oke. Nah, nih obat ataupun daftar nama perusahaan itu harus memiliki nama yang berbeda-beda. Contoh nih, kalau ada namanya paracetamol, ada satu pabrik namanya paracetamol juga, tapi ada yang pabrik lain menggunakan Sunmol, ada yang menggunakan yang lain mungkin bisa ya. Jadi semuanya tidak boleh namanya sama, nama generiknya sama, nama dagangnya sama, mereknya sama, itu tidak boleh. Jadi harus memiliki nomenklatur yang berbeda-beda antara obat satu dengan yang lain. Contoh nih, ada yang bilang asam asetilasilat, ataupun aspirin, ataupun buferin, ataupun aspirin lagi. Ini nama dagang untuk sebuah obat. Dan itu pun tidak boleh sama antara satu dengan yang lain.
Nah, sekarang kita sudah masuk pada bentuk-bentuk obat. Bentuk-bentuk obat di sini mungkin Anda semua paham untuk yang ketiga ini. Dari awal mungkin padat. Wah, dari padat ini sudah banyak nih yang tahu seperti apa padat ya. Bisa berbentuk tablet, bisa berbentuk serbuk nantinya, kemudian cair. Nah, cair di sini contohnya seperti apa sih? Mungkin obat batuk, mungkin apa? Nanti kita lihat kelanjutan dari PowerPoint ini nanti. Nah, berupa gas. Mungkin banyak dari kalian masih belum tahu yang obat berbentuk gas itu seperti apa. Nah, ini dia nih. Pak, ini apa sih aerosol? Oke, saya akan menjelaskannya nanti. Kalau saya jelaskan sekarang habis materinya. Jadi harus nanti. Oke. Nah, sekarang satu persatu. Tadi secara oral. Dikatakan oral berarti masuknya harus melalui pencernaan. Maka, kalau dalam anatomi fisiologi dengan menggunakan obat oral, maka itu nanti akan ada efek positif, efek negatifnya. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk obat oral, ini ada yang dibilang serbuk. Serbuk pun juga nanti dibagi lagi. Nanti untuk yang serbuk halus ataupun siap minum ataupun nanti akan dilewatkan per IV itu juga akan serbuk. Kalian sudah tahu nanti yang dicampur yang di rumah sakit biasanya kayak obat Cefixime ataupun apa itu biasanya kan dicampur untuk Aquades. Nah, ada juga berbentuk granul. Granul itu kalau Anda pernah beli satu obat vitamin C, itu kalau digoyang-goyangin ini, itu ada bunyi icik 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 icik. Nah, itu berbentuk granul ataupun eh, sehalus seperti pasir. Nah, kemudian ada tablet, kemudian ada kapsul. Di dalam kapsul, kapsul itu adalah cangkang pembungkus. Jadi, untuk memudahkan untuk mempacking obat itu supaya bisa masuk. Oke. Nah, sekarang nih ada yang namanya serbuk. Berarti kita bahas satu persatu. Serbuk campuran kering bahan obat atau zat kimia dengan diameter 1,2 sampai 1,7 mikrometer dengan atau tanpa vehikulum serta untuk penggunaan. Jadi serbuk memang benar-benar kering. Bukan berarti serbuk itu kayak yang dilihat serbuk sabu-sabu. Nah, itu beda lagi nanti. Itu bukan obat ya. Itu narkotika. Oke. Serbuk terbagi menjadi beberapa nanti. Ini ada yang namanya pulveres. Anak-anak farmasi pasti sudah paham sekali apa itu serbuk pulveres. Dikemas dalam satu bungkus saset untuk dosis tunggal atau sekali minum. Jadi pulveres ini apabila anak-anak yang sakit dosisnya lebih kecil daripada orang dewasa, maka untuk pembuatannya itu harus dihaluskan kemudian dibagi-bagi sesuai dengan dosis yang dianjurkan oleh dokter itu ya. Itu namanya pulveres. Oke, serbuk tidak terbagi, bulk powder atau sirup oral antibiotik, serbuk kering lainnya yang tidak poten atau analisis dan yang lain. Oke, di sini ada yang obat yang kering kemudian dimasukin cair air atau apa namanya sirup kemudian dikocok. Nah, itulah biasanya obat ini antibiotik kayak obat anak-anak itu biasanya. Serbuk tabur. Nah, serbuk tabur ini nanti gunanya yang ditaburkan di atas kulit. Jadi seumpama nih teman-teman sekalian di tangannya ini ada luka, kemudian ada goseran atau ada jamur ataupun ada apa di sini. Biasanya kalau obat topikal kan dioles. Nah, ini mungkin berbentuk serbuk, jadi akan ditaburkan di atasnya gini. Nah, seperti itu. Oke, kemudian serbuk injeksi. Nah, ini yang tadi saya katakan kepada Anda semuanya.
bahwa serbuk injeksi ini harus ditambahkan Aquades. Nah, nanti banyak pertanyaan nih, Pak, kalau di rumah sakit pernah saya lihat Pak, ngencerkannya menggunakan PZ. Boleh nggak Pak? Bagaimana? Bener nggak ya? Bener nggak? Mungkin eh, itu loh Pak, disuruh mbak-mbaknya, wis dek gawe yo iki ae daripada Aquades, kalau Aquades angel gak ono, pakai PZ ini aja. Itu ya biasanya. Ketahuan dia. Jadi secara teoritis itu ada pengencerannya sendiri-sendiri. Contoh nih, ada sebuah pabrikan antibiotik di mana dia sudah mencantumkan satu kotak itu, yang sebelah kiri biasanya obat, yang sebelah kanan adalah pengencernya. Jadi sudah disediakan. Dan itu adalah Aquades. Oke, itu secara teorinya. Oke, granul, sediaan bentuk padat berupa partikel serbuk dengan diameter 2-4 mikrometer dengan atau tanpa vehikulum. Nanti akan ada sebuah pertanyaan nih. Vehikulum itu apa, Pak? Pasti ada pertanyaan. Kalau semuanya saya jawab, enak banget ya. Pembelajaran sekarang tinggal makan gitu aja ya. Coba cari vehikulum itu apa ya. Cara penggunaan sebelum dan diminum dilakukan atau disuspensikan dulu dalam air pelarut yang sesuai. Biasanya granul ini contohnya di obat batuk anak. Obat batuk anak ini ada ini seperti ini. Jadi dicampur air dulu atau dicampur sama suspensi dulu supaya dia encer, baru dikocok-kocok. Biasanya pengencernya itu manis karena sukrosa untuk anak-anak, menghilangkan rasa pahitnya. Menyamarkan, bukan menghilangkan. Pahitnya tetap ada. Oke, yang berikutnya yang C, ini adalah tablet. Nah, sediaan ini semuanya pasti sudah tahu. Entah itu bentuknya panjang gini, entah itu bentuknya bulat, entah itu bentuknya oval. Itu obat yang padat, namanya tablet. Nah, ini tadi. Kalau yang ada pembungkusnya, nih kayak si mana ini? Ini pembungkus, ini ada pembungkusnya, ini ada pembungkusnya. Ini ada kapsulnya, ya. Jadi kapsulnya itu kalau zaman dahulu ada yang terbuat dari lemak sapi, ada yang terbuat dari lemak babi, ada pula yang terbentuk dari rumput laut. Nah, tuh gempar tuh vitamin E di sebelah tuh. Dari cangkang rumput laut. Nah, tuh contohnya ya. Mohon maaf ini saya menampilkan merek ya. Dan mohon maaf juga saya nggak menggunakan masker di sini. Karena memang ini kondisinya ada di rumah. Dan nanti suaranya juga nggak jelas. Oke, kapsul. Kapsul adalah sediaan padat, bahan aktifnya berbentuk padat atau setengah padat atau tanpa bahan tambahan. Dibungkus oleh cangkang. Nah, tuh. Terbuat dari apa? Bisa dari sorry. Bisa dari gelatin atau tanpa bahan tambahan. Nah, gelatin di sini itulah yang tadi bisa dari lemak, bisa dari emulsi, produk bahan dari tepungan itu bisa. Oke, berdasarkan cara obat. Nah, ini nih yang kalian suka biasanya. Wis gak ngerti pokoknya nek obat iki lewat gini, obat iki lewat gini. Nah, ini supaya tahu semuanya jadinya ya. Mohon maaf, suaranya agak agak serak karena kemarin sudah mereview suatu game di sebelah, di channel sebelah. Jadi suaranya agak agak habis. Pemberian secara sublingual. Nah, sublingual itu apa sih? Di bawah lidah. Loh Pak, kok bisa di situ ditaruh di bawah lidah? Emang kenapa? Di bawah lidah itu terdapat sensor-sensor dan ada mukosanya di situ, di mana dia akan hancur lebih cepat kemudian diserap. Nah, biasanya contohnya kayak ISDN, obat jantung atau semacamnya itu pemberiannya di sublingual. Nah,
Biasanya nih nitrogliserin yaitu vasodilator. Apa yang tadi saya katakan, obat jantung dengan vasodilator. Kalau vasodilator adalah bagaimana kondisi untuk mengendorkan. Alah, apa itu mengendorkan? Kalau orang hipertensi kan biasanya tekanannya tinggi tuh. Nah, tinggi itu emang karena adanya sumbatan atau pipanya yang kecil. Nah, vasodilator ini untuk membesarkan dari pipa pembuluh darah. Oke. Dengan cara sublingual, obat reaksi dalam 1 menit, pasien dapat merasakan efeknya dalam waktu 3 menit. Jadi ini hampir sama kayak grup sebelah nanti yang kita bahas. Nah, ini dia. Nah, di mana ini? Maaf, sebentar. Saya taruh. Nah, yang banyak sensornya tuh di sini nih. Nih, ini tuh sama sebenarnya. Yang ini tuh sama sebenarnya. Nah, di bawah lidah. Jadi pas di bawah lidah, bukan ditaruh di atas lidah dan bukan juga ditelan. Ya. Oke. Nah, ini apa lagi? Ini tadi kan di bawah lidah nih. Sekarang di bukal. Ya, itu berarti di antara gigi dengan selaput lendir. Oke, biasanya itu di sebelahnya gusi. Itu ada. Obat di sini itu obatnya berbentuknya tablet, jadi dimasukkan hap itu dan biarkan obatnya sampai hancur dan diabsorpsi, tidak boleh minum ini. Oke, lanjut. Keuntungannya, caranya mudah, murah, aman, dan nyaman bagi pasien nih. Ya, karena kan lewat pencernaan dulu. Kalau yang tadi, oke, kalau per oral yang saya bilangkan tadi, itu dia diminum. Otomatis dia melewati lambung, melewati usus yang diserap dulu. Jaraknya lama. Berarti penyerapannya lama dong. Ya, contoh nih, ada pasien yang mengalami infeksi. Disarankan untuk 8 jam 8 jam. Minum antibiotik itu 3 kali sehari. Berarti setiap 8 jam dia harus minum. Ya, tapi itu disarankan kalau antibiotik jangan sampai nunggu 8 jam baru minum. Karena apa? Grafiknya seumpama ini ada grafik seperti ini, kemudian ini minum, reaksi obatnya naik, kemudian dia akan turun. Nah, di sini ini adalah maksimalnya. Kalau kita minum 8 jam, ini 1, ini 8, maka kita akan mengulanginya lagi seperti ini. Padahal untuk minum antibiotik kita harusnya yang konstan. Jadi seperti ini. Sorry. Kehapus tadi. Harusnya konstan. Ini. Jadi sebelum selesai kita udah diangkat ini. Padahal ini di sini. Nah, jadi pembagiannya seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, topikal. Mohon maaf, ini ya siapa yang pernah jamuran, siapa yang pernah pakai ini. Ini obat dari kalangan bawah sampai kalangan atas menggunakan semuanya nih. Apalagi yang sebelah kanan nih, cewek pasti tahu menggunakan. Kalau laki-laki nih kakinya yang suka-suka bau nih biasanya nih, kakinya this is a rangen. Rangen is jamuran. Panu bisa nih, ya. Itu adalah topikal. Yang berarti semuanya itu dioleskan. Oke, dioles. Setelah itu, nah, nih, banyak yang berpikiran bahwa rektal atau lewat dubur itu ada memang yang dimasukkan lewat dubur, lewat anus. Itu biasanya untuk pereda rasa nyeri itu ada. Untuk menurunkan suhu tubuh ada.
Vagina juga gitu. Kenapa kok di situ ada ya? Karena di situ bisa menyerap dari obat-obatan. Biasanya suppositoria tuh. Nah, kan sama kan? Nah, cara penyimpanannya itu juga harus di dalam lemari es. Karena apa? Kalau tidak dimasukkan lemari es, dia akan nyunyut. Nyunyut itu apa ya? Meleleh ya, ya. Sorry, meleleh. Nah, kalau meleleh kan juga nggak bisa dimasukin. Masukin pakai apa coba? Masa pakai sedotan? Nggak kan? Nah, di sini itu dia sudah memiliki selaput, tinggal kita dorong saja. Nih, nih. Biasanya kalau yang nggak bisa ya tuh, siapa? Nih, pakai ini. Oke, oke, kita lanjut. Bentuk sediaan obat cair. Nah, di sini mohon maaf nih, saya contohkan adalah ini merek ya, karena merek mohon maaf ya, tidak berpromosi tapi contohnya itu iodin ataupun obat merah itu ya, atau apa itu, povodin, aduh ya Allah lupa, oh betadin dan kawan-kawannya ya. Oke, itulah yang penting itulah ya. Oke, sekarang suspensi ada berbentuk bubuk halus yang disuspensi atau dicairkan, biasanya dikocok dahulu kayak obat batuk atau yang obat yang biasanya ditulisi di bungkusnya, di kemasannya itu kocok terlebih dahulu. Sunmark, nah Sunmark suspensi, sorry, Sunmark suspensi itu mungkin obat mah itu ada yang berbentuk suspensi ya. Nah ini dia Sunmark, Caladin, Cefotaxime ini juga nanti akan dilarutkan. Oke, mohon maaf ini merek juga ya, dan nggak begitu jelas. Untuk emulsi itu ada dua bahan, biasanya berbentuk cair, itu yang cair ataupun minyak. Jadi dia harus dikocok terlebih dahulu supaya menyampur dua-duanya. Di sini saya contohkan yaitu Scott Emulsion. Bukan berarti saya endorse-nya dia, bukan ya. Tapi contohnya aja. Nah, sediaan cair oral. Oral cair. Nah, ada eksilir, ada sirup, ada goutte atau drop, ada tetes, pencuci mulut, hidung, telinga. Ini bermacam-macam. Tapi untuk bahannya cair, ya, semuanya cair. Oke, sediaan cair topikal, ada etanol untuk pembersihan. Nah, ini berbentuk seperti sediaan gas. Biasanya ini yang digunakan untuk mau membius. Bentuk sediaan aerosol. Nah, ini bagi yang kalian yang memiliki asma atau sesak nafas, salbutamol ini sudah jalannya, sudah familiar lah dengan obat ini ya. Oke, pemberian obat secara parenteral. Parenteral di sini setiap jalur pemberian obat melalui enteral atau saluran pencernaan. Banyak yang melalui saluran pencernaan ya. Gimana caranya? Bisa digunakan pada pasien yang sadar ataupun koma. Oke. Kerusakan kulit menyebabkan nyeri pada pasien setelah tusuk mahal. Oke. Mungkin di awal seperti ini, parenteral. Berarti setiap jalur pemberian obat selain melalui enteral atau saluran pencernaan. Di mana ya? Bisa di pembuluh darah nih, karena di situ ada suntik. Kenapa di sini injeksi sebagai pemberian cara pemberian obat, di mana cepat banget reaksinya, cuman dia memiliki efek yang lain. Contohnya ini kelemahannya, setelah ditusuk kulitnya ya terkoyak kan, nyeri jelas. Setelah tusuk mahal. Kalau dikatakan mahal memang iya sih, karena spuitnya berapa, kemudian antiseptik menggunakan apa. Nah, itu kan butuh biaya lagi. Makanya di sini dia juga
ada kekurangannya mahal. Dalam memberikan obat secara parenteral, harus mengetahui dan menyiapkan peralatannya. Nah, ini nanti akan kita bahas tentang cara pemberian pemberian obatnya, bagaimana cara menyuntiknya, entah itu melalui IM, IV, IC, SC. Nah, Anda walaupun Anda sudah melaksanakan praktik di dunia nyata, tinggal kita sinkronkan antara dunia nyata dengan yang ada di sekolahan ataupun di teori. Oke. Penggunaannya split dibedakan menjadi 3 jenis, standar, hipodermik, atau split insulin. Split insulin itu yang kecil ya. Kalau hipodermik berarti yang bukan berarti yang kecil, itu bukan. Dia yang lebih apa ya? Tidak merusak kulit atau bagi kulit yang sensitif. Oke, ini untuk cara kerjanya. Mungkin kita semua sudah paham untuk caranya. Menyiapkan alat dan kawan-kawannya nanti juga sudah kita laksanakan di praktikum yang kemarin. Sarung tangan juga, sekarang yang cuci tangan. Oke, kapan-kapan kita akan melaksanakan. Kenapa sih cuci tangan itu harus 6 langkah? Apakah diada-ada supaya keren atau supaya apa? Enggak, itu ada tujuannya. Mungkin nanti kita akan praktekkan. Ada sebuah pertanyaan di slide yang ini nantinya. Contohnya nih, apa sih gergaji ampul? Nggak pernah tahu gergaji ampul. Ya, mungkin untuk yang sekarang ini ampulnya sudah mudah sekali pecah, jadi tinggal dipotek gitu aja udah pecah. Tapi kalau zaman dulu itu kacanya masih keras lah. Maka dari itu ada cara-caranya ini. Oke, jangan lupa sebelum memberikan obat harus diklarifikasi, identifikasi, dan cross check terlebih dahulu. Nah, ini dia. Ini yang biasa Anda laksanakan kalau di Puskesmas, karena kemarin rencananya Anda kan di Puskesmas nih. Nah, kalau di Puskesmas ini bisa terjadi nih ya seperti ini. Tidak menggunakan APD. Kalau sekarang harus menggunakan APD. Mungkin dia yang ini untuk nyuntik hewan atau apa mungkin ya. Nah, ini contoh-contoh obatnya. Pak, gergajinya itu di mana, Pak? Gergajinya itu ada di leher ini. Ini ada warna putih nih. Nah, itu untuk moteknya. Kalau ada titiknya tul di sini, itu menghadap ke kita dan moteknya ke arah kita. Jangan sampai terbalik. Itu karena sudah dimudahkan oleh pabrikan untuk membukanya. Oke, menyiapkan obat vial sudah sering ya Anda melaksanakannya. Kita next saja karena ini nanti akan sangat banyak sekali. Oke, injeksi sekarang. Injeksi intrakutan. IC. Berarti dia posisinya di bawah kulit. Nah, tinggal kita lihat nanti berapa derajat untuk caranya. Nah, ini dia. Biasanya ini dilaksanakan untuk TB ataupun yang biasanya kita tes mantok. Ataupun selain tes mantok apalagi? Mungkin ada sensitivitas ataupun tes alergi. Itu biasanya digunakan per IC ini. Kemudian setelah di tool itu ya, terus ditandai. Oke. Apabila terjadi kemerahan banyak, maka bisa disimpulkan dia alergi terhadap obat tersebut. Biasanya antibiotik yang seperti ini. Kita gunakan seperti ini dulu, kita tes. Nah, ini cara-caranya pas di bawah kulit. Kalau ini vena ya, ini vena. Ini pas di bawah kulit. Jadi kulitnya nanti yang melendung gini, melendung. Alah, iya melendung lah pokoknya. Ya itulah. Oke. Setelah itu terjadilah suatu pengumpulan dari cairan di sini. Nah, karena melendung ini tadi ya. Oke. Sekarang
SC subkutan biasanya digunakan untuk insulin, untuk biasanya nih itu loh apa namanya eh, daerah perut atau daerah lengan atau daerah paha itu biasanya dari situ. Kita coba lihat. Dengan ujung jarum menghadap ke atas dan dengan dominan 45 atau 90 untuk orang gemuk. Kenapa sih kok orang gemuk 90? Nanti kan ketebalan kulit kayak saya ini kulitnya tebal banget nih ya. Nah, nih. Maka kalau di 45 dia nggak masuk di subkutannya. Makanya harus 45 atau 90 untuk orang yang gemuk. Nah, ini biasanya insulin. Ada yang di paha, ada yang di lengan, ada yang di perut. Apalagi kalau perutnya kayak perut saya, waduh, besar banget itu pasti. Oke, IM. IM ini biasanya di bokong ya, di pantat, di kalau dulu saya praktek bilang itu di sepertiga sias, spina iliaca superior interior. Nah, masih ingat kan? Bisa juga di deltoid. Ini areanya tergantung dengan posisinya. Tapi yang paling sering digunakan yaitu adalah ventrogluteal. Jadi kalau kita bilang pantat kamu nggak boleh jangan gitu. Gluteal. Nah, glutealmu gede banget. Nah, ya ini adalah gluteal. Oke. Posisinya jarum harus 90 karena apa? Di situ ada berlapis-lapis. Kita ambil yang lapisan paling dalam sendiri yaitu intramuskuler atau di dalam otot. Nanti bakalan ada yang namanya segitiga emas. Bukan berarti seperti ini. Nah, jadi segitiga emasnya itu ada di sini. Di sini segitiga emas berarti dia area untuk injeksinya. Oke. Nah, ini dia. Oke, kalau SC berarti ada di lapisan tisu atau di lapisan lemak. Kalau IM adalah di muscle, ada di ototnya. Nah, ini yang tadi saya bilang adalah segitiga emas. Hub segitiga emas. Bentar. Kakinya kram. Oke, segitiga emas seperti ini. Jadi area ini adalah area yang digunakan untuk injeksi. Entah itu di pantat, entah itu ada di lengan. Jadi kalau di lengan bukan asal coblos seperti ini. Nggak ada teorinya kenapa kok dia ada di situ. Karena di situ adalah otot yang paling tebal. Nah, ada alasannya kan? Nah, ini ada posterior superior iliac spine. Ada di gluteus nih. Nah, mungkin kalau secara gambaran gini yakin susah Pak, nggak paham apa ini. Oke, besok kita praktekkan pada saat nanti sudah tidak ada PSBB ataupun sudah dinyatakan bebas dari COVID-19. Oke, kita praktekkan supaya lebih tahu, lebih paham, dan tidak asal coblos aja nanti ya. Oke, lanjut. Nah, di sini adalah letak-letak posisi di mana biasanya disuntik. Femur, perut, lengan, dan kawan-kawannya. Oke, injeksi intravena. Injeksi intravena ini dilaksanakan di mana aja ya? Di semua vena, Pak. Oke, semua vena. Tapi ada beberapa vena yang tidak boleh dilaksanakan injeksi. Kalau tidak secara urgent. Contoh nih, di sini ada vena nih. Kita coblos di sini. Apa yang terjadi? Mancur, Pak. Karena apa? Di sini tekanannya tinggi. Oke? Jadi tidak semuanya. Kita sudah belajar mulai dari awal kemarin anatomi fisiologi. Kalau anak kecil yang paling terlihat ada di temporalis. Nih. Kemudian yang paling sering digunakan nih. Terus apa lagi? Nih, ada lagi. Terus apa lagi? Kalau yang di daerah sini itu biasanya adalah CVP atau EVP.
itu untuk memasukkan yang khusus dilaksanakan bukan oleh perawat, tapi oleh dokter spesialis. Karena di situ akan dimasukkan langsung ke daerah jantung. Biasanya ada tiga katup di situ, ada berbentuk warna kuning, biru, merah. Nah, itu nanti penggunanya berbeda-beda. Kalau pengen tahu, Anda harus kuliah, harus sekolah lagi yang lebih tinggi. Oke, pemberian obat intravena dapat dilaksanakan dengan berbagai cara. Oke, pasang infus. Sudah ada infusnya, berarti kita tinggal di tabung kecilnya yang untuk memasukkan obat biasanya. Oke, di sini ada beberapa keuntungan dan juga ada beberapa kerugian. Yang pertama nih, keuntungannya, obat langsung beredar ke seluruh tubuh. Berarti kita tidak perlu nunggu lama-lama untuk reaksi obatnya. Yang kedua, peredaran darah membawa obat ke seluruh tubuh. Berarti secara tidak langsung obat akan mulai dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Semuanya kena. Oke, yang nggak bagusnya di sini, apabila kita sebagai seorang perawat salah untuk menyuntiknya. Mungkin kalau obat oral diminum, dimuntahkan lagi, bisa. Atau dinetralisir, bisa. Tapi kalau di intravena, salah satu threat fatal akibatnya. Yang kedua, di dalam obat intravena itu ada tingkat osmolaritas masing-masing. Contoh nih, osmolaritas itu apa ya? Kekentalan. Jadi kalau semakin kental kita tidak mengencerkan, maka bisa terbakar nih pembuluh darah. Maka akan langsung menghitam dia. Dan itu rusak. Itu terjadi contohnya kayak yang sekarang lagi viral, banyak sekali salon-salon yang injeksi vitamin C secara vena. Mungkin ada yang pernah seperti itu? Adakah? Itu sebenarnya tidak boleh. Karena apa? Osmolaritas dari vitamin C-nya itu tinggi. Kadang terasa panas, kadang terasa pedih, dan itu langsung bisa di paru-paru. Karena paru-paru juga yang kita bisa rasakan isinya. Kalau mungkin kita pernah sakit, kita disuntik antibiotik tertentu, maka kita menghirup aroma dari antibiotik tersebut. Berarti itu sudah beredar di dalam paru-paru kita. Oke, ini cara-caranya. Nah, ini dia. Kalau kita mengambil darah dulu yang kita pernah praktekkan satu persatu itu, ya inilah caranya. Nah, kalau pengambilan darah lewat intravena, dulu yang kita laksanakan adalah ini. Ini juga bisa trik dan tipsnya. Jadi kalau dia intravena, maka jangan sekali-kali kita menggunakan 90 derajat. Karena kalau kelebihan, itu sudah nggak keluar darahnya juga. Dan juga nggak akan masuk obatnya. Kecuali kalau kita mau ngambil darah arteri. Itu beda lagi, kita harus 90 derajat. Biasanya ada di sini nih. Nah, oke. Di sini juga ada. Tinggal nanti Anda kemampuannya milih di mana. Tapi ini memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi daripada intravena yang biasa, karena ini intraarteri, bukan intravena ya. Oke, kita lanjut. Nah, mungkin ada yang tahu seperti ini buat apa? Ini adalah pada saat diambil darahnya seperti itu. Nah, ini cara untuk pengambilan darah, menginfus juga sama seperti ini. Oke, sekarang kita salep. Banyak orang yang salah. Salep itu langsung diteteskan di dalam matanya. Padahal itu konjungtivanya nih. Konjungtivanya yang diturunin nih. Sorry, mati lampunya. Konjungtivanya ini ditaruh di sini, bukan di matanya. Oke, dan ini sudah banyak yang ditinggalkan karena apa? Resikonya tinggi sekali untuk mata. Oke,
sebelum, sesudah harus cuci tangan dulu. Karena apa? Mata ini tempat yang sensitif sekali. Oke, tetes mata juga seperti itu. Teteskan pada konjungtivanya dulu. Ini ada tetes hidung. Mungkin ada yang tahu tetes hidung buat apa? Kalau Anda biasanya terjadi sesuatu masalah di hidung, terus kemudian di THT ada obat tetes hidung, nah itulah gunanya di situ. Biasanya tidak semuanya langsung harus menggunakan ini, enggak. Harus ada konsultasi dokter dulu. Ya sekarang banyak beredar itu tetes telinga, katanya untuk melunakkan dari kotoran yang ada di telinga, itu mungkin ya seperti itu. Oke, nah ini nih bagi yang perempuan-perempuan, obat intravaginal harus dimasukkan di dalam vaginanya beneran, jangan salah memasukkan. Ini adalah rektal. Kalau pada bayi pertama kali lahir dilaksanakan seperti ini, itu untuk mengecek apakah duburnya ada atau tidak. Karena ada penyakit atresia ani yang tidak ada duburnya. Oke. Nah, dimasukkan di dalam rektal nih, di dalam anusnya. Oke. Ini untuk mengetesnya. Mungkin pada saat pembesaran prostat itu dilihat pada saat masukin tangannya dokternya di dalam anus kita. Oke, ini contoh-contoh obatnya seperti peluru ya. Nah, inhalasi yang disedot nih, orang yang kena penyakit asma, terus yang mungkin di rumah sakit itu ada yang ditetesi obat lain, contohnya seperti pereda, bronchodilator ataupun apa, itu ada. Nih, contohnya di sini nih. Ini biasanya dilaksanakan di rumah sakit kalau pilek pada anak kecil, diinhalasi seperti itu. 3 sistem pengukuran yang diajarkan di Amerika Utara, udah kita nggak usah itu terlalu tinggi nanti, mohon maaf. Ini adalah cara pemberian obatnya secara aman, bagaimana kita sudah melaksanakan. Ada yang bilang 5 benar, ada yang 5T, ada yang terserah lah itu. Yang penting isinya yaitu benar obat, benar dosis, benar rute, pemberian waktu, benar pelayan, benar dokumentasi. Kenapa sih sekarang ini banyak yang terjadi perawat digugat dalam pelaksanaan tindakan keperawatan? Dokumentasi seorang perawat sangatlah lemah sekali karena memang disibukkan oleh tugas-tugasnya. Kalau secara real, kalau diterapkan, maka sebenarnya tugas paling banyak adalah seorang dokter. Tapi kalau di Indonesia ini terbalik kan. Sebenarnya yang menghitung cairan itu perawat. Yang nyuntik siapa seharusnya? Dokter. Nah itulah terjadinya ketimbang tindihan saat ini yang sedang terjadi di kita. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja obat sangat banyak sekali. Bisa terjadi faktor perkembangan, jenis kelamin, budaya, etnik. Karena apa? Di sini nanti banyak sekali faktor-faktor yang akan mempengaruhi dari kinerja obat. Contohnya, saya yang porsi tubuhnya besar dengan Anda yang punya tubuh kecil, maka dosisnya pun berbeda. Pengaruh obatnya pun berbeda. Ya, faktor lingkungan, faktor fisiologi, sakit atau proses penyakit yang terjadi. Contohnya nih, dia terkena hipertensi, tapi dia punya gagal ginjal, maka obatnya pun harus diganti tidak sesuai dengan orang biasa. Oke, ini contoh dari skenario klinis. Bagaimana nih, ada sebuah kasus seperti ini. Terapkan 6 tepat obat, tanggal dan jam berapa obat habis. Bisa dikerjakan. Habis ini akan saya share untuk PowerPoint-nya, silahkan Anda kerjakan untuk kasus ini. Oke,
Terima kasih. Habis sudah. Hahaha. Terima kasih. Ini nanti akan saya upload dulu. Kemudian Excelnya, astagfirullah. PowerPoint-nya akan saya berikan kepada Anda. Silakan dikerjakan untuk kasusnya. Semoga kalian tetap sehat, tetap menggunakan masker, dan ingat, stay at home, jangan kemana-mana, oke? Karena kalau Anda kemana-mana, Anda bisa tertular dan menularkan pada orang lain. Thank you for watching, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.